Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas taufik, rahmat dan hidayatnya kita tetap bisa melaksanakan ketaatan kepadanya. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita curah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat datang kembali bersama saya Rahman Chandra Adrian di channel Santri IT. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang mandi. Seperti biasa, di sini saya sudah menyiapkan slide pembahasan kita, yaitu apa saja yang mewajibkan kita untuk mandi wajib, kapan saja waktu yang disunahkan untuk mandi. Tapi ini bukan untuk mandi wajib semuanya. Nah, kalau bukan mandi wajib pun disunahkan di waktu ini. Tapi jangan hanya karena kalian sudah junub, waktu yang disunahkannya itu nanti setelah selesai sholat yang kedua. Nah, maka kalian tetap harus mandi langsung setelah junub. Nah, dan ini tata cara mandi wajibnya, ada rukun mandi wajib dan ada sunnah mandi wajib. Kita ke pembahasan yang pertama dulu, yaitu apa saja yang mewajibkan kita untuk mandi wajib. Nah, hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi wajib ada 6. Yang pertama itu 1. Jima atau melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keluar air mani. Bagi laki-laki yang keluar air mani, baik itu dari jalan berhubungan atau keluar tanpa sengaja, tetap harus melakukan mandi wajib. Yang ketiga ialah mati. Orang yang meninggal wajib mandi, tapi tentunya dia dimandikan, bukan mandi sendiri. Kalau mandi sendiri itu tandanya dia belum mati. Yang keempat, haid. Nah, bagi perempuan yang sudah selesai masa haid, maka diwajibkan untuk mandi wajib. Kenapa diwajibkan mandi wajib untuk ke-6 ini? Karena kita sudah melakukan atau mengeluarkan hadas besar. Untuk yang nomor 1, baik jima ataupun tidak, nah, baik jima, keluar mani ataupun tidak, maka hukumnya tetap harus mandi wajib. Nah, yang kelima ialah nifas. Nifas ini bagi perempuan yang sudah selesai melahirkan, ya. Setelah selesai melahirkan, lalu dia itu wajib untuk mandi. Setelah itu masanya itu disebut nifas, sambil penyembuhan atau menunggu darah yang keluar itu berhenti kembali. Yang keenam itu melahirkan. Jadi untuk di laki-laki ini hanya ada 3, jima, keluar mani, dan mati. Sementara di perempuan ada 5, jima, mati, haid, nifas, dan melahirkan. Lanjut, kita kembali ke home, ke pembahasan selanjutnya. Sebelum kita ke waktu yang disunahkan, ada baiknya kita tahu dulu, karena kita sudah wajib untuk mandi wajib, kita harus tahu bagaimana tata cara mandi wajib. Kita ke antara kedua ini dulu, kita bahas dulu rukun yang wajibnya dulu. Rukun mandi wajib itu akan sah apabila kalian melakukannya dengan ada niatnya. Untuk niatnya itu nawaitu ghusla li raf'il hadatsil akbari fardholillahi ta'ala. Itu untuk niat mandi wajib. Nah, rukun yang kedua ialah meratakan badan oleh air. Dan rukun yang ketiga ialah menghilangkan najis yang ada pada tubuh. Nah, inilah 3 rukun mandi wajib. Bila tidak memenuhi 3 kriteria ini, maka mandi wajib kalian tidak sah. Nah, sedangkan dalam kitab Sapinah, ini saya mengambilnya dari kitab Fathul Qorib, ya, yang 3 ini rukunnya. Sementara di dalam kitab Sapinah, rukun mandi wajib itu hanya ada 2, yaitu niat dan meratakan badan oleh air. Kenapa di Sapinah hanya ada 2, sementara di Fathul Qorib ada 3? Karena apabila kita meratakan badan dengan air ketika mandi, maka otomatis najis yang ada pada tubuh kita akan hilang oleh sapuan air tersebut. Nah, jadi kalau menurut saya
Kalau kalian berpegang pada kitab sakinah silahkan, mau berpegang pada kitab Fathul Qorib silahkan. Untuk saya sendiri memegang ketiga-tiganya, tapi yang lebih diutamakan itu yang pertama dan kedua, karena yang ketiga bisa disambil menghilangkan oleh sapuan air dari rukun yang kedua, itu menurut saya. Nah, untuk rukun selanjutnya kita akan membahas kepada sunnah dalam mandi wajib. Jadi ketika kalian praktek mandi wajib atau mandi biasa, ada sunnah-sunnahnya. Apa saja? Nah, sunnah dalam mandi wajib itu ada 5. Yang pertama ialah membaca bismillah. Dalam membaca bismillah ini para ulama berbeda pendapat, karena ada juga karena bismillah itu termasuk membaca Al-Quran. Sementara ketika kita junub dan haid, khususnya untuk laki-laki ketika junub, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ini bismillah kenapa? Untuk itu para ulama ada yang berpendapat dibacanya di dalam hati saja, dan ada yang berpendapat juga bacanya seperti biasa. Untuk itu terserah kalian ingin memilih pendapat yang mana. Kalau saya pribadi lebih cenderung memilih pendapat yang membacanya di dalam hati saja. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Nah, jadi sebelum kita mandi wajib, kita disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan selanjutnya, menggosok lengan pada jasad. Ketika mandi, kita diharuskan menggosokkan tangan-tangan kita dengan tangan-tangan kita kepada seluruh anggota badan kita. Nah, bisa boleh menggunakan sabun, lamak dan sebagainya. Untuk sabun terserah, bebas, terserah kalian mau mereknya apa. Yang selanjutnya, melakukannya secara terus-menerus. Jadi maksudnya itu ketika kita mandi wajib, kita harus mandi sampai selesai. Jangan setelah ngubus kita berhenti dulu beberapa menit, lalu menggosok, lalu berhenti lagi beberapa menit. Nah, harus melakukannya secara terus-menerus. Itu yang disunahkannya. Lanjut kita ke home. Nah, setelah kita mengetahui 3 perkara tadi, kalau mandi biasa itu kapan sih di waktu yang disunahkannya? Nah, di sini saya sudah siapkan dari kitab Fathul Qorib. Seperti biasa, referensi yang saya gunakan ialah kitab Fathul Qorib dan kitab Sakinah. Waktu yang disunatkan untuk mandi wajib itu ada 17. Yang pertama, mandi ketika Jumat. Nah, bukan ketika saat Jumatan ya, tapi ketika hari Jumat. Kalian hendak pergi Jumatan, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang kedua, mandi di 2 hari raya. Hari raya yang dimaksud ini ialah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sebelum kalian berangkat sholat sunat melaksanakannya, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Yang ketiga, mandi istisqa. Mandi ini dilaksanakan ketika kalian hendak melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat ada sholat khusuf, mandi sebelum melaksanakan sholat khusuf. Dan yang kelima ialah mandi sebelum sholat khusuf. 2 ini ialah mandi ketika gerhana matahari atau gerhana bulan. Lanjut yang keenam, mandi. Kita disunatkan untuk mandi setelah kita memandikan mayit atau orang yang meninggal. Lanjut yang ke-7, disunatkan pula untuk mandi bagi orang yang mu'alaf, orang yang dari luar Islam masuk ke dalam agama Islam, maka disunatkan untuk mandi. Lanjut yang ke-8, seseorang akan disunatkan untuk mandi yaitu setelah ia sembuh dari gila. Itu menurut kitab Fathul Qorib. Lanjut yang ke-9, mandi setelah dari sakalor. Nah, untuk sakalor ini saya kurang paham ya, karena saya sendiri belum pernah sakalor. Jadi bagi kalian yang mengetahuinya silahkan boleh komen di bawah menjelaskan apa itu sakalor. Lanjut ke yang 10, mandi ketika akan ihram. Khususnya ini bagi orang yang jemaah haji saja ya. Nah, sebelum melaksanakan ihram, kalian itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, lanjut kita next ke slide selanjutnya. Nah, yang ke-11
ialah mandi karena masuk kota Mekah. Sebelum ketika kalian masuk kota Mekah, kalian disunahkan untuk mandi. Yang selanjutnya yang ke-12, mandi karena wukuf di Arafah. Ini sebelum kalian wukuf, kalian disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Lanjut, mandi karena menginap di Muzdalifah. Para jemaah haji diwajibkan atau diharuskan melaksanakan bermalam di Muzdalifah itu setelah wukuf di Arafah. Muzdalifah sendiri ialah suatu tempat di antara Mina dan Mekah. Tempatnya itu tempat terbuka seperti lapangan. Lanjut. Nah, yang ke-14 karena melempar jumroh. Jumroh itu ialah kita melempar batu dengan batu kerikil. Itu sejarahnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Yang ke-15 mandi karena akan tawaf. Yang ke-16 mandi karena akan masuk kota Madinah. Nah, kita sudah dari Mekah nih, ingin tur ke kota Madinah. Nah, sebelum masuk kota Madinah, kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Nah, yang ke-17-nya ialah karena masuk kota Madinah. Kita sudah masuk di kota Madinah, maka kita disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kan sudah tadi mandi. Ya, itu tadi namanya juga sunat, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, itu saja yang akan menjadi pembahasan kita untuk hari ini. By the way, dari pembahasan waktu yang disunatkan untuk mandi itu, dari yang ke-10 sampai ke-17-nya itu untuk mungkin orang-orang yang melaksanakan haji ya, atau pergi berangkat haji. Bagi kita haji atau umroh khususnya ya, bagi kita semoga kita yang belum pernah untuk pergi melakukan menginjak tanah suci, semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk pergi ke tanah suci. Dan bagi yang sudah ke tanah suci, semoga Allah memberikan kesempatan lagi untuk pergi lagi ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu saja pembahasan video pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.